Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, sahabat pengangguran. Balik lagi bersama saya di channel Henendo. Kali ini saya sedang berada di kediaman Pak Haji Erwin Sandino. Kali ini kita sharing cara penanaman pohon anggur mulai dari bibit sampai ke pembuahan. Dan istilah nama dari pohon anggur itu sendiri seperti batang primer, sekunder, dan tersier, atau batang terang, kordon, dan ken. Oke sahabat semuanya, saksikan terus videonya. Oke sahabat semuanya, di sini ada bibit yang baru saja saya tanam, dan setelah penanaman seperti ini kita cukup menyiramnya saja ya. Setelah penanaman kita siram dan disiram lagi di saat media terlihat kering ya. Jadi bukan berapa hari sekali kita menyiramnya, tapi kita lihat dulu media tanam itu sendiri ya. Jika media tanamnya terlihat masih lembab, kita jangan dulu menyiramnya. Di saat media terlihat kering baru kita bisa menyiramnya. Dan setelah 15 hari dari penanaman baru saya memberikan pupuk ya. Nah, untuk bibit yang ini saya memakai NPK 2577. Itu yang disarankan oleh Ibu Badariah ya. Beliau orang Indonesia yang menikah dengan orang Thailand dan berkebun di Thailand. Dan memang hasilnya pun sangat-sangat memuaskan ya sahabat. Nah, berhubung ini skala rumahan atau skala hobi, jadi saya hanya memakai teknik pemupukan, buang tunas air, dan pruning ya. Karena di sini sangat tidak dianjurkan oleh Ibu Badariah mengenai panjang dan lebarnya tempat penanaman. Karena memang pembuatan bak media ini saya buat sebelum melihat video dari Naila Garden atau Om Joy dan Bang Eki dari Angola Garden bersama Ibu Badariah ya. Nah, berhubung ini skala hobi atau skala rumahan, jadi saya akan mengikuti beberapa teknik dari Ibu Badariah seperti pemupukan, pembuangan tunas air, dan juga pruning ya, atau pemangkasan. Nah, seperti ini sahabat, saya buang semua tunas airnya ya, dan saya sisakan hanya daunnya saja. Nah, bisa dilihat sahabat, ini semua tunas air saya buang ya, agar nutrisi fokus ke batang primer, sekunder, dan tersier, atau batang terang, kordon, dan ken. Nah, setelah tunas air tumbuh di batang sekunder, baru saya pertahankan karena untuk membentuk batang tersier. Nah, di batang tersier pun di saat ada tunas air itu pun saya buang ya, sama dengan di batang primer. Dan inilah sahabat pengangguran pemangkasan dengan teknik Ibu Badariah. Dan di sini saya sudah melakukan stres air ya selama 1 minggu. Memang menurut Ibu Badariah stres air dilakukan selama 2 minggu ya. Itu skala kebun. Karena ini skala rumahan dengan media yang sedikit atau kecil, dan kita pun melihat dulu media tanam itu sendiri. Jadi saya memutuskan stres air selama 1 minggu. Nah, setelah stres air baru saya melakukan pemupukan dan siram jenuh. Nah, setelah pemupukan dan siram jenuh, langsung saya pruning daun yang ada di batang tersier. Saya pruning 9 daun dari bawah ke atas. Nah, setelah dipruning, besoknya baru dilakukan pemangkasan. Di bad berapa kita harus memangkasnya? Di saat musim hujan kita bisa memangkas di bad ke-7. Dan di saat musim panas atau banyak angin kita bisa memangkas di bad kedua. Kenapa harus di bad ke-7? Karena di musim hujan pertumbuhan pohon anggur akan lambat ya. Namun kita pun harus melihat dulu bad mana yang potensial ya. Jadi tidak harus di bad kedua. Jadi semua tersier tidak harus dipangkas di bad kedua ya. Dan ini pun saya memangkas di bad ke-7 ke bawah ya. Saya cari bad-bad yang potensial. Kita cari bad yang bulat, bukan bentuk bad yang runcing ya sahabat ya.
karena bud yang bulat jelas itu akan membawa bunga atau buah ya. Nah di sini ada yang saya pangkas di bud ketiga, bud keempat, bud kelima sampai ke bud 7 ya. Maksimalnya di bud ke-7. Nah setelah pemangkasan kita semprot dengan fungisida dan insektisida. Setelah bud-budnya pecah atau seprut, kita semprot dengan MKP dan Sugar Express. Jika sulit mendapatkan Sugar Express bisa diganti dengan rumput laut. Karena ini pun saya menggunakan MKP dan rumput laut ya. Oh ya sahabat pengangguran, setelah pemangkasan saya tidak melakukan penyiraman lagi ya. Karena jika dilakukan penyiraman bisa mengakibatkan pohon anggur kita mati ya, atau tidak ada buah. Penyiraman lagi saya lakukan di saat keluar bunga 2 cm ya. Nah setelah bunga berukuran 2 cm baru saya melakukan pemupukan. Dan pemupukan saya pakai NPK 15-15-15 ya, atau 16-16-16, itu pun bisa. Oke sahabat, kita tunggu perkembangan selanjutnya ya. Oke sahabat semuanya, inilah pertumbuhan setelah 15 hari dari pemangkasan ya. Dan di sini alhamdulillah pertumbuhannya sangat subur. Kita cek dulu. Alhamdulillah sudah ada buah. Oke sahabat, bisa kita lihat. Ini buahnya. Dan di sini ada lagi. Di sini pun ada. Di sini juga ada lagi. Wah, sepertinya ini banyak sekali sahabat. Dan bunganya pun besar-besar sahabat ya. Jadi dalam satu tersier atau dalam satu can itu mengeluarkan 3-4 buah ya. Jadi alhamdulillah hasilnya sangat-sangat tidak mengecewakan. Oke Ibu Badaria, Indothai Vineyard, thanks sudah berbagi tips cara membuahkan anggur. Dan memang hasilnya pun sangat memuaskan. Oke sahabat semuanya, salam pengangguran, saling berbagi, saling menghargai, insya Allah hidup akan lebih berarti. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.